Kamu udah punya pacar belum sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah hal yang ditunggu-tunggu selama ini. Karena siapapun itu para fansnya anak basket nih, sekarang Ibu menghadirkan alumni anggota One Team tahun 2000, lulusan tahun 2017. Itu ya, ini banyak fansnya nih. Karena nggak tahu ini kamu kenapa ya banyak fansnya, Ibu nggak ngerti. Ibu nggak ngerti kok, Ibu nggak ngerti nih kenapa kamu banyak fansnya. Nggak tahu juga sih. Belum tahu kenapa Dava ini, Kak Dava ya mungkin bilangnya, Dava ini banyak fansnya karena yang pertama itu apa? Ganteng. Nah, banyak yang bilang katanya, "Ibu itu Kak Dava ganteng." Terus ada yang bilang juga, "Bu, itu calon imam aku." Siapa tuh? Si Repa itu yang bilang. Kamu ya nanti kenalan sama Repa ya. Oke. Sekarang seperti janji Ibu akan mewawancara secara eksklusif tentang kehidupan Kak Dava. Oke, pertanyaan-pertanyaannya ini berdasarkan dari semua pertanyaan yang masuk ke email Ibu. Setelah Kak Dava, itu nanti kita ada wawancara eksklusif juga dengan anak futsal nih. Karena biasanya bagi kaum-kaum remaja di luar sana, anak basket dan anak futsal itu favorit ya kebanyakan gitu. Pertanyaan yang pertama berdasarkan pertanyaan dari para fansnya Kak Dava nih. Kamu punya fans ya, jagoan banget. Ibu mengajar sudah 11 tahun tapi nggak punya fans. Pertama nih, dari Dwiki. Tutor jadi ganteng walau bukan anak basket. Kok jadi ganteng? Tutur jadi anak ganteng apa ya? Ayo. Yang jelas laki-laki. Udah, itu aja. Itu. Jadi yang ngasih pertanyaan ini juga ganteng kata Ibu gitu. Dwiki, kamu itu ganteng, kenapa harus mungkin dia ingin lebih ganteng lagi, mungkinnya biar ganteng maksimal. Dan jangan lupa sholat Jumat ya, biar ganteng. Sholat Jumat bikin makin ganteng. Nah, yang kedua, kenapa sih AA bisa tertarik sama basket? Sebenarnya sih waktu dulu tuh bukan anak basket ya. Saya bukan anak basket dulu tuh. Emang dulu anak apa kamu? Jadi dulu sebenarnya waktu kelas 7 semester 1 tuh saya ekskul SAC itu lukis di SMP 1. Nah, semester 2 saya diajakin sama teman-teman saya waktu itu. Coba-coba katanya punya tinggi lah, cobain aja basket. Ya udah, diajakin gitu ya udah ikut basket. Nah, dari situ akhirnya keterusan. Mungkin juga dia keluar dari SAC karena selama di SAC itu orang lain udah berkembang melukis apa, dia cuman gunung dua lalu ada sawah. Gunung. Oke, next. Kak Dava katanya pas di Semensa ekskulnya basket doang apa ikut yang lain juga? Kalau ikut ekskul lain, ekskul apa? Dispensa sih ya dulu yang pertama ya lukis, terus habis itu kan keluar ya itu basket aja fokus di satu sih sebenarnya. Oke, katanya jadi berarti fokus nih, makanya itu kenapa kamu jadi ketua basket ya? Wah, ada tips biar yang aktif di basket dia lebih memunculkan lagi bakatnya? Ya yang jelas yang pertama tuh latihannya harus rutin, itu yang nomor 1 sebenarnya. Kayak kalau seminggu jadwal 3 kali ya kamu datang jangan telat terus jangan, pokoknya pola makannya diatur aja, jangan suka begadang yang kayak gitu. Ya lama-lama nanti fisik kamu juga ikutin, makin sini makin bagus. Dava, kamu sebenarnya dulu itu udah tinggi gitu, ngelek keceng. Apa itu ngelek keceng? Kurus. Ya udah tinggi gitu dari kelas 7, atau misalkan pada saat kamu jadi anggota basket itu kamu ujuk-ujuk jadi bleg gitu tingginya, atau gimana sih? Sebenarnya sih waktu itu belum terlalu tinggi ya, bisa dibilang biasa aja lah, normal laki-laki. Cuman kata temen tuh gara-gara anak basket tuh ya ada yang di bawah saya tingginya, makanya kelihatannya saya lebih tinggi, katanya ikutan aja. Yang mulai dari basket ya bisa dibilang yang makin tinggi juga. Oke. Lalu next ya. Assalamualaikum Ibu, aku mau nanya seputar dunia basket nih ke Kak Dava. Katanya gimana caranya supaya tim basket Sepensa bisa sehebat tim basket seperti yang ada di luar sana?
Misalnya nih, apakah karena tim kita kurang kompak atau fisiknya kurang supaya bisa bertanding di beberapa pertandingan itu bisa menang katanya. Gimana nih tipsnya? Masih konsisten, menurut saya itu konsisten. Konsisten, kalian latihan yang bener, jangan banyak bercanda lah. Kalau latihan ada waktunya buat bercanda gitu. Yang pertama tuh pokoknya jalin kekompakan dulu. Kompak, Gimana guys. kalian bisa kompak sama tim sendiri. Nah, Kalau urusan menang apa kalah itu urusan nanti. Yang penting kalian kompak dulu, latihan bareng. Jangan ada masalah terus di tim. Kalau ada masalah cepat diselesain. Ya, Jangan pundungan ya. jangan pundungan, ya udah jelas ya kayak gitu. Ya pokoknya sih kayak gitu aja. Kalau ibu jadi anggota basket udah itu, karena ibu tuh sifatnya selalu ingin memiliki. Jadi nggak akan ibu bagi-bagi bola basketnya. Lalu Kak Dava mau kuliah kemana katanya? Oh iya guys, Kak Dava ini kelas 3 ya sekarang. Kelas 3, Iya, kelas kelas 12. Ya. Sebenarnya kalau urusan kuliah sih belum kepikiran buat kuliah. Saya tahun sekarang tuh pengen fokus dulu buat daftar polisi. Kalau nggak tahun sekarang mungkin tahun depan. Pokoknya kan kalau polisi itu bisa daftar beberapa tahun gitu. Saya fokus dulu ke situ. Kalau emang bukan rezekinya ya mungkin nanti saya kuliah buat lanjutin kuliah. Wah, calon polgan ya, ini polgan itu nanti kayak gini ya. Ini dia tinggi banget tahu. Aduh. Pengen nanya nih, menurut Kak Dava yang dulu selaku ketua ONET, ONET itu one team ya. Cara merangkul teman-teman itu gimana katanya? Salam one team, one dream, one soul. Weh, ini Anak one team banget nih. anak one team banget. Cara merangkul ya. Jalan mana? Galang Ismail. Oh, ya. Merangkul, yang pertama jangan ada batasan antara adik kelas ataupun kakak kelas. Nah, itu tuh. Jangan ada Dusta di antara kita. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Terus jangan nganggap adik kelas tuh itu adik kelas. Siapa tuh adik kelas? Saya lebih tua kayak gitu. Itu nggak ada, jangan sampai ada kayak gitu. Pokoknya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama aja semuanya. Yang kelas 3 bisa ngajakin adik kelasnya, yang kelas 1, kelas 2 bisa menghormati kakak kelasnya. Tapi jangan sampai kebablasan juga sih, kayak kasar ngomongnya apa. Ya pokoknya kayak keluarga aja sih sebenarnya. Jangan dianggap itu adik kelas ataupun kakak kelas, sebenarnya gitu aja. Oh gitu, jadi memang benar-benar harus kita tuh sama gitu di situ. Iya, sebagai kita anggota tuh setara. basket gitu kan. Apa nih ya, sebagai anak basket tuh ya, kadang ibu suka denger gitu ya, tapi nggak ini tidak mewakili semuanya gitu. Kadang-kadang ibu denger kayak gini, Bu, kenapa sih anak basket itu kasar katanya? Kadang bahasanya itu kadang suka bahasanya teh kasar gitu. Nah itu tuh pas waktu kebetulan pada saat ada yang nanya kayak gitu, cuman ibu kan nggak dijawab langsung ya, karena emang iya gitu kan belum tahu ya. Pas kebetulan beberapa hari kemudian memang benar ibu ngedengar sendiri itu. Dan anehnya itu yang kasar itu bukan cowok. Yang cewek itu ngomongnya tuh kasar. Lah, ini seputar anak basket nih ya. Kenapa apakah emang bener gitu kayak gitu? Kenapa sih bisa kayak gitu? Mungkin ya kebanyakan orang nyakanya emang kayak gitu. Sebenarnya bukan cuma anak basket sih, ada anak basket, anak futsal, pokoknya anak olahraga rata-rata bisa disebut. Banyak yang bilang tuh ya kasar kayak gitu. Cuman ya sebenarnya kayak kita di lapang gitu. Ya kita nggak mungkin lah kita lembek di lapang. Kayak ada musuh kita lembek gitu biasa aja. Ya itu sama aja, itu ngejatuhin tim sendiri, bisa dibilang kayak gitu. Ya pokoknya mungkin ada beberapa orang yang kasar sampai ke luar lapang juga. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Sebenarnya kalau sifat sih ya tergantung masing-masing orang sih ya. Betul. Cuman ya kalau soal perempuan sih kadang mungkin ke bawah-bawah juga. Ke bawah-bawah gara-gara kita latihan sama laki-laki yang kayak gitu rada tomboy bisa dibilang. Gitu ya. Cuman kan belum tentu itu semua. Tentu semuanya, nggak semuanya juga kayak gitu. Oke, lalu pada saat latihan basket nih, Dava pernah punya pengalaman gitu. Ini by the way ini sinar mataharinya menusuk ke jantung. Sehat. Sehat ya. Matahari pagi. Ini kita podcast jam 9 ya, jam 9 sampai sekitar jam 10:30. Jam berapa sih sekarang tepatnya? Jam 10. Oke, waktu yang tepat untuk berjemur. Jadi kita nggak usah mengeluh ya, walaupun memang hot pop. Oke, pada saat latihan nih, Dava punya pengalaman menarik apa nih pada saat latihan? Sebenarnya kalau latihan tuh ya, kalau menarik bisa dibilang menarik, semua latihan tuh menarik. Nggak hal yang menarik gitu, misalkan apakah Dava pada saat latihan Dava tuh ketemu sama
orang yang merebut pacar Dava sehingga akhirnya namanya pada saat latihannya kamu tidak konsen lalu kamu tisoledat beberapa kali, misalnya apa itu Ya tisoledat? kalau tisoledat sebenarnya kayak kepleset itu sebenarnya, bukan tisoledat ya. Kalau kepleset itu ya sering. Dulu kan waktu saya tuh SMP 1 belum di indoor. Saya sempat ngalamin SMP 1 belum di indoor, kelas 2, Oh iya, kelas bener-bener. 3 baru di indoor. Terus Nah, itu itunya kan lapangnya hujan. juga, lapangnya juga masih Iya. ini ya. Iya, hujan, apa tuh? Ya banjir, bisa dibilang banjir, kita latihan di situ maksain. Mau gimana lagi? Kita harus latihan. Di situ jadwal latihan, karena emang situasinya kayak gitu, kita maksain latihan. Ya akhirnya hampir semua anak-anak itu kepleset sebenarnya. Bahaya juga sih sebenarnya. Cuman ya gimana lagi? Itu senang-senangnya kayak gitu. Nah, itu pengalaman menarik ya. Jadi justru apa itu menjadikan momen-momen yang indah Yang gitu indah ya. yang nggak bisa dilupain. Nah, itu. Sekarang mah enggak. Kalau dispensa itu udah indoor, jadi udah enak lah buat Ya. latihannya. Lapangnya juga udah bagus banget. Makin bagus sekarang. Gitu. Dispensa memang lebih oke ya. Fokusnya basket terus nih. Iya. Pelajaran gimana pelajaran nih akademik? Pelajaran Gimana tuh, ya akademik. asal bisa ngimbangin aja sih sebenarnya. Mungkin kita basket dari pulang sekolah sampai sore ya, sekitar jam 5. Nah, habis itu kan kita pulang biasa. Pokoknya jam 7 tuh kalau ada PR ya kerjain, usahain kerjain. Saya sih dulu kalau nilai nggak terlalu bagus juga sih, bukan anak yang bisa dibilang dapat ranking bulan, enggak. Enggak. Cuman yang jelas saya bisa mengikuti orang lain yang nggak ada kegiatan apa ya, kegiatan padat kayak saya basket yang kayak gitu. Asal bisa mengikuti aja sebenarnya sih, gitu aja. Jadi akademik juga tetap jangan ditinggalkan, Jangan ditinggalkan, gitu ya, walaupun kamu fokus sekalipun ke fokus. salah satu ekstrakurikuler yang kamu sukai gitu. Iya. Oke, jadi ketua basket ya. Iya. Seberapa kerennya sih jadi ketua basket? Apakah kamu misalkan ada banyak yang ngeceng gitu ya, atau misalkan tiba-tiba banyak secret admirer tuh, Nah. apa sih? Apa namanya, penggemar rahasia gitu kan, yang tiba-tiba ngalungin kertas gitu ya, ada "Hai Kak Dava, aku ngefans nih sama Kak Dava." Nah itu gimana tuh? Sebenarnya sih kalau ini saya cerita dulu ya. Waktu SMP tuh saya dulunya bukan gak kepikiran sama sekali buat jadi ketua basket waktu kelas 1 tuh. Waktu kelas, kan saya baru masuk kelas 1 semester 2 tuh, berarti kan anak-anak baru tuh ya, anak-anak Iya. yang baru masuk basket. Kelas 2 saya tiba-tiba sama pelatih saya waktu itu disuruh buat daftarin, nyalonin anggota, bisa dibilang kayak gitu. Ya saya gimana pelatih aja ya, saya nurut aja waktu itu. Saya ikut nyalonin. Ya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba jadi ketua basket. Pelatih udah bilang, ini tanggung jawab kamu semua. Ya sudah, dari situ saya udah mulai, ini tanggung jawab saya semua. Di SMA juga kebetulan saya jadi ketua basket. Wow, ayo basket SMA 3 mana nih? Kamu harus subscribe ya ini para fans Kelas ketua 2 basket nih. Kelas 2 tuh saya sama disuruh jadi ketua basket sama pelatih. Mm-mm. Saya nggak nyalonin itu juga waktu itu sebenarnya. Saya jadi ketua. Ya sebenarnya kalau dibilang keren sih ya, semua anak basket itu harus keren, yang harus keren, harus pede. Kalau nggak pede ya buat apa kita ikutan basket? Kayak kita di lapang nggak pede, buat apa kita latihan terus? Nah itu karena kenapa sih dari kelas 8 sama kelas 11 ya berarti Iya. ya kamu selalu ditunjuk untuk ditunjuk sebagai penanggung jawab gitu ya, berarti coach kamu itu minta pertanggungjawaban terus itu ke kamu. Dan itu tuh putra putri dari SMP sampai Oh SMA gitu. tuh. Oh, emang kalau misalkan basket ketuanya satu gitu. Kalau atau- angkatan saya dulu satu. jadi Jadi putra sama putri itu ketua satu. Kalau perempuan biasanya wakil ketua tuh diurusin sama perempuan. gitu. Jadi wakil ketuanya perempuan gitu Iya, kan. jadi ketua putra, wakil ketua putri, tapi tetap kita nggak gabung semuanya. Cuman ya yang tanggung jawab tuh satu saya sebenarnya. Yang harus tanggung jawab buat semuanya. Di bawah, ya urutannya di bawah pelatih. Aduh itu ada ayam. Ya, Pengen ikutan. ayam. Say hi dulu tuh ayam. Selanjutnya nih, Dava, kamu udah punya pacar belum sih? Pacar udah. Aduh, para wanita di luar sana mungkin sekarang sedang patah hati. Tapi tenang, dia belum menikah guys. Masih lama. Masih lama. Jadi sebelum janur kuning melengkung, kamu ada kesempatan untuk merebut apa? Maafin ya pacarnya Dava, tidak bermaksud. Ya tapi sebagai pacarnya Dava,
kamu harus siap ya menghadapi fans-fans yang di luar sana yang kadang-kadang suka lebih ganas ya dari singa. Kamu sekarang kan udah punya pacar ya. Sebenarnya tipe cewek kamu tuh kayak gimana sih gitu? Terlepas itu ada di pacar kamu atau enggak ya ini ya. Kan setiap orang itu pasti punya tipe gitu kan. Nah, kamu tipe cewek kesukaan kamu tuh kayak gimana gitu? Nah, tipe cewek tuh apa ya? Nggak punya tipe-tipe yang terlalu tinggi gitu, enggak sih sebenarnya. Apa ya? Asal perempuan yang bisa nemenin aja gimana kita waktu susah, gimana kita pertama sebelum jadi apa-apa lah bisa dibilang. Pertama kayak masuk di basket itu pertama masuk di basket, gimana dia sikapnya ke saya waktu itu. Sampai saat ini saya udah lepas dari ketua itu, gimana sikapnya. Yang penting kayak gitu aja sih, bisa nerima, yang jelas bisa nerima apa adanya. Jadi intinya dia nggak muluk-muluk guys, kamu nggak harus operasi plastik biar cantik gitu kan. Jadi untuk pacarnya Dava juga mungkin dia nemenin Dava ya dari awal. Wah, berarti udah berapa tahun nih? Sebenarnya sih kalau pacar saya yang sekarang tuh dari kelas 1 udah sekelas. Kelas 1 apa? Kelas 1 SMA. Beda SMP sih. Beda kelas 1 SMA kita udah sekolah sampai kelas 3, kita 3 tahun bareng sebenarnya. Ya, dari dia tahu saya dari awal, gimana sikap saya, gimana jeleknya saya, gimana baiknya saya. Keren banget ya, pertahankan ya, mudah-mudahan kalian berjodoh ya. Karena kan dia yang paling tahu kamu nih. Sekarang gini, cewek dia bisa misalkannya nemenin kamu dari bawah. Nah kamunya nih ketika sudah di atas nih, gimana sikap tantangan nih, tantangannya justru dari cowok. Apakah dia masih mau bersama dengan yang menemaninya dari bawah kah? Atau misalkan udah cukup sekian dan terima kasih gitu kan pada saat kamu sudah sukses nih. Oke Dava, terima kasih banyak. Nanti setelah ini kita akan ngobrol bareng lagi nih dengan anak futsal ya. Nanti disatukan nih anak futsal dengan anak basket nih, gimana. Sekarang cukup sekian dulu. Ibu menepati janji kepada semua para fans kamu nih ya. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, like and comment. Bye bye, assalamualaikum. Sok ngobrol aja. Udah ini mulai. Ini nggak ada tanda-tanda kehidupan. Udah. Oh benar. Cek lah. Cek.